Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Maulana. Kita tepuk semangat dulu. Ibu ya. Semangat. Semangat. Bisa? Mari ya. 1, 2, 3. Semangat. Nah, baik nak. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Khususnya untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai darah. Nah, masih ada yang ingat karena pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Zat adiktif. Nah, kemarin itu zat adiktif apa saja macam-macamnya? Ada apa saja? Narkotika, kemudian psikotropika dan psikoaktif lainnya. Berarti masih ada yang ingat. Nah, sama halnya nak, pada hari ini jadi kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Jadi hal apapun yang kita konsumsi sebelum zat adiktif kan kita belajar zat adiktif ya. Jadi apapun yang kita konsumsi nantinya itu akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh ya. Jadi indikator pembelajaran pada hari ini, indikator ini adalah hal yang akan ibu capai ataupun kalian capai dalam pembelajaran hari ini. Jadi indikatornya yaitu kalian itu ibu harapkan bisa menjelaskan fungsi dan komponen darah. Kemudian ibu harap. Nah, untuk tujuan pembelajaran, coba ibu minta Aisyah, mana Aisyah? Bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang keras nak ya suaranya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk penilaian, jadi penilaian itu nanti ada 3 yang ibu nilai, yaitu dari sikap, kemudian nilai pengetahuan, nanti ada tes pengetahuannya, dan juga nilai keterampilan serta proses pembelajaran. Belajar mengenai darah. Nah, jadi darah itu adalah zat yang berbentuk cair. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Nah, jadi model ini, jadi kalian itu nanti akan belajar sebagai problem solving atau sebagai penyelesai masalah. Jadi nanti kalian berita, jadi nanti silakan kalian sesama ditonton, kemudian nanti apa yang ada di pikiran kalian yang akan kalian tanyakan atau akan membuat suatu pertanyaan, silakan diungkapkan nanti ya. Berita ini ada berita di Aceh tentang ada seorang pasien yang dia mau donor darah, ternyata ada kesalahan human error atau kesalahan dari pihak kesehatannya, dari pihak tenaga medisnya. Jadi harusnya si pendonor itu golongan darahnya A, ternyata didonorkan golongan darahnya yang lain, golongan darah B. Nah, makanya tadi si pasiennya tadi itu sampai harus mengalami cuci darah. Jadi sangat fatal ya kalau ada terjadi suatu kesalahan dalam transfusi darah. Oke, dari permasalahan tadi yang sudah ibu perlihatkan dan ibu jelaskan juga sedikit, ada yang mau merumuskan masalah? Siapa? Boleh angkat tangannya.
Jadi ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok pertama itu ada Aisyah. Dan ini bahan ajarnya ya. Ini bahan ajar bisa kalian buka dari buku paket ataupun di bahan ajar yang ibu bagikan. Ini ada link buku elektronik dan juga video pembelajaran. Jadi bisa kalian gunakan atau dibuka ya. Nah, untuk rumusan masalah nak, silakan ditulis dulu di lembar kerja tadi yang ibu kasih. Dan silakan dibaca lembar kerja peserta didik atau LKPI-nya. Ya. Aku belum baca. Oke, yang pertama yang A, alat dan bahan. 8 2 gelas plastik. Nyantai tinggu. Apa dijempur? Yo. Yo. Lagi. Ya, silakan diamati mana yang baru aja. Yang didonor cuma 4, dan kebanyakan nanti salah. Mana ibu dorong? Emir mana bu? Hah? Emir. Yang biru warna yang hijau balik mana yang B? Nah ini B. Gak apa, kasih lagi airnya. Ini ya, ini ampe nak. Misalnya kebalik, ini ampe golongan darah. Nah ini yang ampe. Nah, terus ini. Pascal sudah turun A, B, dan nah, silakan dikasih ke warnanya. Dari mana biru? Biru di B. Ayo nongol lagi. Yo, apa yang Ya, B. Nah, itu lagi. Aku di mana? Sudah, warnanya kasih ke B. Diaduk yang AB. Sudah, enak. Nah, kalau sudah nanti golongan darah O ini ditransfusikan ke semua golongan darah ya. Boleh, nah, siapkan warnanya. Salah. Merah tadi yang A warna merah. Jangan ininya segelet kah? Ayo dia aja. B ya. Adanya Adanya campur ya. Kita sudah kasih suruh. Bagaimana? Ditulis mana yang berubah, mana yang tidak berubah. Berubah semua bu. Ya, tinggal dua. Tidak berubah, Bu. Ada yang berubah, Bu. Tidak ada ya. Baru. Semua berarti bu. Nah, kecuali tidak ada yang berubah ya. Oke, berarti tulis tidak ada yang berubah. Bukan penutupnya, Bu. Ya karena Kembali kayak gitu. oh itu doang. Tulis sudah tidak ada yang berubah ya. Nah, kalau sudah Belum, merahnya belum. Kau lagi sampai sama. kalau sudah kalian kerjakan di bagian bawah ini. Kita ada pertanyaan dijawab. Dijawab nih, dijawab. Setelah gelas A dituangkan ke gelas B, lalu nah terjadi perubahan warna tidak? Ini dijawab ya. Ya. Kalau sudah nak ini dijawab. Beda kalau pertama ya. Ini ya. Ayo ini, siapa yang mau menjawab bagian atasnya? Jangan malas bu. Nah, dijawab sesuai dengan tabel ya. Oke, silakan dijawab dulu itu. Bahkan tinggal nulis. Diperhatikan ya soal nomor 1 tadi, diskusikan ya dengan teman kelompok kalian. Silakan didiskusikan. Jadi yang nomor 1, setelah air pada gelas A dituangkan pada gelas B, gelas AB dan O, apa pada gelas apakah yang terjadi perubahan warna? Silakan ditulis.
tulis. Mabuk. Gelas apa saja? Ada warna. Ada yang bingung? Kalau gitu bisa ditanyakan gimana kan? Nah, digantikan dengan ini. Nah, pada gelas angin tunjuk warna di sini lain. Hanya di gelas. Nah, kita aja berarti golongan darah di gelas. Kita aja jawabnya. Ya, yang kedua. Setelah air gelas B dituangkan, ada gelas makan dan juga Warnanya gelas AB dan O. ya, terus Kedua, setelah air pada gelas B dituangkan pada gelas A, gelas B, AB atau gelas O. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok A untuk presentasinya. Sekarang kelompok B silakan maju ke depan presentasi. Menyelesaikan masalahnya tadi bagaimana diskusinya? Agar menghindari kesalahan transfusi darah harus dilakukan pergerakan golongan darah agar darah yang ditransfusikan sesuai dengan darah yang dibutuhkan. Karena jika terjadi kesalahan diakibatkan yaitu darah pasien dapat mengalami pembekuan atau penggumpalan dan dapat menyebabkan kematian. 2. Sebagai tenaga medis harus lebih teliti agar kesalahan pengumuman darah tidak terjadi kembali. Oke, kalau dari kelompok B ada 3 tanggapan atau sanggahan kepada kelompok A kepada kelompok B ada 3? Tidak ada? Nah, untuk kesimpulan penyelidikan tadi sudah benar Mak ya, bahwa golongan darah O adalah golongan darah yang dapat diberikan ke semua golongan darah atau disebut donor universal. Jadi oke, untuk kesimpulan pembelajaran, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Nah, kemudian sebagai evaluasi silakan kerjakan soal yang ada di depan ini. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, refleksi hari ini bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Menyenangkan tidak belajar hari ini? Sama bule. Metafora hari ini, darah itu Nak, fungsinya bagi tubuh kita sama seperti truk atau mobil pengirim atau pengantar makanan. Jadi sama, darah juga itu fungsinya untuk mengantarkan darah yang mengandung oksigen untuk disebarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, begitu pula pada pendonoran darah. Pendonoran darah itu diibaratkan seperti sendal Mak ya, yang punya pasangannya. Jadi kalau pasangannya itu salah, otomatis akan fatal sama. Oke, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan belajar tentang frekuensi detak jantung. Jadi untuk hari Senin, silakan siapkan handphone ataupun stopwatch untuk menghitung waktu, ya. Nanti kita Oke, tutup pembelajaran kita hari ini. Cukupkan. Wassalamualaikum